Hayati, calon guru penggerak angkatan 9 yang bertugas di SDN Negeri Sri Asih 3 Kota Cirebon. Pada video kali ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya yaitu Ibu Karolin Aprilia sebagai guru di kelas 3 SDN Sri Asih 3 Kota Cirebon. Bu Karolin, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah, kabar baik, sehat. Hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya, Baik. Ya, baik. Saya sebelumnya akan mengamati atau mengobservasi atau mensupervisi kegiatan pembelajaran di kelas yang akan Bu Karolin laksanakan ya. Ya, adapun tujuan dari dilakukannya dari kegiatan supervisi ini yaitu untuk mengetahui atau mengevaluasi sejauh mana kegiatan pembelajaran yang akan Ibu Karolin lakukan di dalam kelas. Kemudian kita melakukan percakapan pra-observasi ini sebagai persiapan awal ya Bu Karolin sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap lagi, lebih percaya diri lagi sehingga akan menyajikan pembelajaran yang terbaik untuk murid-murid nanti ya Ibu ya. Nah, sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan, boleh Bu? Boleh. Ya. Baik, yang pertama adalah mengenai tujuan ya. Kira-kira tujuan pembelajaran dari kegiatan pembelajaran yang akan Ibu Karolin laksanakan di dalam kelas apa saja Bu? Baik, menurut di sini nanti saya akan mempelajari tujuan kegiatan pembelajaran yang saya akan lakukan. Yang pertama yaitu peserta didik dapat mengidentifikasikan wujud dan perubahan wujud benda dari benda padat ke benda cair, kemudian dari benda cair ke benda padat. Dan tujuan yang kedua yaitu peserta didik mampu menjelaskan bagaimana perubahan wujud benda itu terjadi. Dan tujuan yang ketiga, peserta didik mampu mendemonstrasikan, mempresentasikan hasil dari percobaan yang telah dilakukan pengamatan dalam kelas. Seperti itu tujuan pembelajarannya. Baik, jadi tujuan kegiatan pembelajarannya ada 3 ya Bu Karolin ya. Yang pertama itu diharapkan nanti peserta didik dapat mengidentifikasi perubahan wujud benda dari padat menjadi cair atau sebaliknya dari cair menjadi padat. Kemudian yang kedua diusahakan dapat peserta didik dapat menjelaskan bagaimana perubahan wujud benda dapat terjadi. Kemudian yang ketiga adalah mendemonstrasikan proses perubahan wujud dan mendeskripsikan energi yang terlibat dalam bentuk diagram sederhana. Baik, dari tujuan pembelajaran tadi, bagaimana dengan area pengembangan yang akan Ibu Karolin inginkan atau yang akan Ibu lakukan? Ya, di sini saya area pengembangannya ada 2, Bu. Di sini saya menggunakan pengetahuan dan keterampilan. Di sini pengetahuan, saya akan mengidentifikasi peserta didik perubahan wujud benda dari benda padat ke benda cair dan benda cair ke benda padat. Kemudian keterampilan di sini yang kedua, Bu Nur, area pengembangannya keterampilan yaitu peserta didik mampu mendemonstrasikan, kemudian mempresentasikan hasil dari pengamatan percobaan yang telah dilakukan di dalam kelas dalam berdiskusi kelompok seperti itu. Baik, sangat lengkap sekali ya Bu. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih ya Bu Karolin ya, bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan di dalam kelas? Misalkan dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajarannya ataupun metode pembelajarannya. Baik, rancangan yang saya dipakai di sini yaitu pembelajaran dengan cara berdiferensiasi, Bu. Berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa, kemudian diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Nah, di sini saya akan membagikan beberapa kelompok nanti dalam kelas Bu Nur. Nah, kelompok ini berdasarkan dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan yang siswa miliki seperti itu. Di sini juga saya menggunakan model pembelajaran yaitu discovery learning, Bu. Di sini nanti anak artinya kan penemuan secara terbimbing seperti itu, Bu. Kemudian metode yang saya gunakan nanti ada diskusi kelompok yang
yang saya jelaskan ya Bu Nur ya, nanti ada pembagian kelompok, kemudian ada percobaan juga di situ, percobaan pengamatan, kemudian setelah percobaan pengamatan ada presentasi, dan terakhir saya akan memberikan penugasan kepada siswa tersebut. Seperti itu ya. Baik, sangat penting sekali ya, mulai dari diferensiasi berdasarkan kebutuhan peserta didik, kemudian akan dikelompokkan, kemudian nanti akan presentasi, kelihatannya akan seru sekali, apalagi menggunakan psikopedagogi. Semoga nanti anak-anak bisa tambah semangat ya dengan tadi metode, kemudian model dan strateginya. Kemudian bagaimana dengan media pembelajaran yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran dalam kelas? Ya, baik, nanti di sini saya akan menggunakan laptop, ya, saya akan membuat PowerPoint. Di dalamnya itu saya akan menampilkan pembelajaran atau materi yang saya akan sampaikan. Kemudian saya juga akan memberikan video pembelajaran di dalamnya, ditampilkan kepada anak-anak video pembelajaran tersebut. Kemudian saya menggunakan benda konkret. Nah, benda padat konkret seperti nanti saya akan menyediakan mentega, lilin, kemudian saya akan juga menyediakan benda cair gitu Bu Nur. Kemudian saya juga menyiapkan LKPD untuk siswa. Baik, berarti diferensiasinya enak banget nih saat yang saya lihat dari tadi medianya, di mana kemudian dalam diferensiasi kontennya itu udah mencakup 3 ya, berdasarkan kebutuhan anak tadi. Bagus Bu Karoli. Kemudian kira-kira kapan akan Ibu melaksanakan atau melakukan pembelajaran tersebut, pada hari apa atau jam berapa? Ya, baik, nanti sekiranya bisa untuk pembelajaran di hari Rabu Bu Nur, dari Rabu di kelas 3 ya Bu, di kelas 3, kemudian mungkin bisa di jam pertama Bu, di hari Rabu kelas 3 di jam pertama. Siap ya, siap. Berarti nanti pada hari Rabu depan ya? Ya, Rabu ya. Nanti saya akan ke kelas Ibu Karoli ya. Saya akan melakukan supervisi kelas, kemudian nanti izinkan saya untuk melihat dari awal sampai akhir, untuk mencatat hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Bu, boleh ya? Boleh ya, baik. Nah, kemudian nanti setelah kita melakukan kegiatan observasi itu atau pembelajaran di dalam kelas, nanti kita akan melakukan percakapan pasca observasi ya. Tapi mungkin agak sedikit berbeda dari percakapan observasi sekarang, karena nanti kita akan dihadiri oleh pengajar praktik saya, yaitu Ibu Eni. Gak apa-apa ya? Ya, tidak apa-apa, enggak siap ya. Baik, nah sebelum kita akhiri percakapan observasi ini, mungkin apa yang Ibu dapatkan dari percakapan atau ngobrol-ngobrol kita pada sekarang? Ya. Baik, setelah ngobrol-ngobrol ya Bu Nur ya, setelah wawancara seperti ini, saya mendapatkan gambaran itu nanti bagaimana saya akan mengajar dalam kelas, kemudian nanti saya menyiapkan media apa saja yang akan saya gunakan, kemudian model, metode pembelajaran yang saya akan terapkan nanti di dalam kelas. Itu saya sudah mempunyai sebuah gambaran seperti itu Bu. Mungkin dari percakapan Iya, betul. Jadi ada gambaran sehingga nanti Bu Karolin bisa mempersiapkannya dengan matang gitu ya. Mudah-mudahan nanti kegiatannya berjalan dengan lancar ya Bu Karolin. Nah, terima kasih Bu Karolin atas waktunya, kita bisa berbincang-bincang di sini dalam kegiatan percakapan praobservasi. Kemudian nanti sampai ketemu lagi ya Bu Karolin pada kegiatan observasi pada hari Rabu depan. Terima kasih Bu Karolin. Demikian percakapan praobservasi pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, sebelum kita memulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita akan melihat proses perubahan lingkungan dan contohnya yang ada di sekitar kita. Kemarin kita belajar tentang apa anak-anak?
semuanya pintar, masih mengingat pelajaran yang minggu kemarin. Nah, sekarang kita akan mempelajari lagi nih, ya, bab yang terbaru. Sebelumnya ibu mau tanya dulu, ada yang tahu ini apa? Luffy apa? Mentega apa? Padat. Ibu punya benda yang kedua. Ada yang tahu ini apa, Sinta? Lili, Afifah. Padat. Ini yang ketiga. Lihat di dalam gelasnya. Ada apanya? Ada es batu. Es batu ini benda apa, anak-anak? Benda padat. Nah, sekarang kita akan mempelajari perubahan wujud benda. Dari ketiga benda padat ini akan berubah wujud. Nah, nanti di sini akan kita mempelajari tentang perubahan wujud benda. Ya, nanti di sini tujuan pembelajaran kita yang pertama, nanti anak-anak ini dapat mengidentifikasi perubahan wujud benda dari benda cair menjadi padat dan sebaliknya dari benda padat berubah menjadi benda cair. Nanti yang kedua, anak-anak juga bisa menjelaskan bagaimana perubahan dari benda padat, dari benda cair itu bagaimana perubahannya. Dan yang ketiga nanti bisa mendemonstrasikan. Ya, nanti di sini kita akan berdiskusi. Kemudian nanti anak-anak semua mendemonstrasikan hasil diskusinya di depan secara berkelompok. Paham semua? Nah, ya, nanti di sini kita akan mempelajari tentang perubahan wujud benda. Nah, nanti di sini aku mau tanya dulu, siapa yang di sini suka membaca? Ya, di sini suka membaca. Ada yang suka gambar? Ya, dan suka menonton video. Nah, nanti ibu di sini membagikan sesuai dengan hobi minat kalian. Ya, ada yang melalui gambar, video, dan berupa percobaan. Nah, sebelumnya kalian perhatikan dulu video di depan, video pembelajaran di depan ya. Siap semua? Ya, perhatikan. Peristiwa tersebut bisa terjadi karena benda mentah satu membeku. Benda cair bisa berubah wujud menjadi padat dan membeku menjadi es batu. Dua, benda cair. Yang cair pada air dimasak. Selain itu, bensin yang dibiarkan pada tempat lama akan habis berubah menjadi basah. Kelima, menyublim. Menyublim ini proses perubahan wujud dari satu sifat pada kembali. Aku lama makan habis daripada berubah menjadi bokong. Tentang apa tadi di videonya? Tentang perubahan wujud benda. Apa saja perubahan wujud benda? Yang pertama, wujud benda dari benda padat berubah menjadi dari benda cair berubah menjadi benda. Ya, pembuatan es batu. Ada percobaan ya, video. Ada benda yang pertama coba ambil es batu ini. Ini percobaan es batu. Nah, es batu itu bisa mencair. Nah, es batu itu awalnya dibakar. Oke, tulis es batu dulu, nama bendanya dulu. Es batu bisa mencair, itu diapain? Jadi dia
menggunakan ini ada dua perubahan wujud. Yang pertama apa? Yang kedua Mencair. ya. Dulu, nama benda asalnya? Asalnya wujudnya kemudian ya. Ini perubahan dari benda padat ke benda cair. Kita percobaan yang kedua, Sofi. Air. Menggambarkan ekspresi kalian hari ini di buku. Mengekspresikan perasaan kalian hari ini. Ya, tadi kita sudah membagi kelompok. Kalian hebat, sudah bergotong royong, artinya bekerja sama dan bernalar kritis, berpikir dan melalui percobaan. Sekarang kita mau tepuk beli, belajar baca. Nah, itu kalian semua sudah menunjukkan profil pelajar Pancasila, kritis, mandiri, kemudian kreatif. Dengan cara apa saja kalian sudah bisa melakukan percobaan. Banyak yang akan memberikan kesimpulan pembelajaran hari ini. Tadi kita sudah belajar tentang perubahan wujud benda. Yang kita pelajari satu dari cair berubah menjadi padat. Prosesnya berbagai macam proses. Ya, prosesnya itu berbagai macam. Ada yang kalau contohnya jangan lupa belajar di rumah. Ya, pelajari pelajaran hari ini. Kemudian ya bereskan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nur Hayati, CGP Angkatan 9 Kota Cirebon. Pada kegiatan kali ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi supervisi akademik bersama rekan sejawat saya, Ibu Caroline Aprilia. Assalamualaikum Ibu Caroline. Waalaikumsalam, Bu Nur. Gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. Iya, kabar baik ya Bu. Terima kasih. Pada kegiatan hari ini juga saya ditemenin bersama Ibu pengajar praktek saya, Ibu Emiriawati. Selamat datang Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Baik rekan-rekan semua, Ibu Caroline Aprilia selaku observer ya, setelah melakukan observasi pada hari Rabu kemarin ya, Iya. Bu. Baik, sebelum melakukan pasca observasi, saya akan memberikan beberapa pertanyaan, boleh Ibu? Baik, benar. Iya, terima kasih. Setelah melakukan observasi kemarin itu, bagaimana perasaan Ibu Caroline terkait dengan berjalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Ya, saya sebenarnya kalau mengajar dalam kelas sudah lama, sudah terbiasa. Tetapi kemarin sempat dilihat oleh Ibu Nur, sebenarnya agak sedikit tegang. Tapi alhamdulillah semua berjalan dengan lancar, baik di dalam kelas. Jadi tegangnya udah agak sedikit hilang. Hilang, mulai terbiasa seperti itu. Ya, baik, mungkin itu suatu perasaan yang wajar ya Bu ya. Ya. Pertamanya tegang, kemudian seiring berjalannya waktu mencair karena memang itu sudah kegiatan kita sehari-hari ya Bu Ya. ya. Ya, baik Ibu, bisa diceritakan kembali area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas? Kemudian langkah-langkah atau tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Ya, kemarin saya mengajar ada 2 area pengembangan, Bu. Yang pertama itu area pengembangan pengetahuan.
Nih, di sini siswa mengidentifikasi perubahan wujud benda dari benda padat menjadi benda cair dan benda cair berubah ke benda padat. Kemudian area pengembangan yang kedua yaitu di keterampilan, Bu. Di sini peserta didik itu mendemonstrasikan dari percobaan, kemudian pengamatan perubahan wujud benda dari benda padat berubah ke benda cair dan sebaliknya dari benda cair berubah ke benda padat. Kemudian juga tahapannya saya di sini awalnya membuat modul ajar dulu, kemudian setelah itu saya mengasesmen anak yaitu secara diagnostik non kognitif. Karena minat belajar anak kan berbeda-beda, Bu. Saya ini kan ada pengelompokan pembelajaran, kemudian dilihat dari asesmen tersebut. Itu membagi siswa menjadi beberapa kelompok bergantung pada minat dan gaya belajar siswa tersebut. Kemudian saya mempersiapkan semua untuk percobaan dan pengamatan siswa dalam kelas seperti itu. Baik, jadi area pengembangannya ada dua ya, Ibu ya. Iya. Area pengetahuan di mana anak dapat benda padat kepada cair dan sebaliknya. Kemudian di area keterampilannya anak dapat mendemonstrasikan benda padat ke cair dan sebaliknya ya. Kemudian tahapan-tahapannya juga sudah komplit ya. Mulai dari tahapan membuat modul ajar, kemudian asesmen berdasarkan gaya belajar dan minat, kemudian pembagian kelompok ya. Luar biasa ya Bu Karolin. Menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak? Kemarin itu menurut saya sudah berjalan dengan lancar dan baik. Tetapi mungkin di dalam kelas ya ada kendala-kendala yang mungkin kekurangan pada saat saya mengajar seperti itu, Bu Nur. Jadi menurut Ibu apa kekurangan atau kendala yang terjadi pada saat proses pembelajaran tadi? Kekurangannya itu kendalanya kepada siswa, Bu. Siswa itu ada yang masih kurang aktif dalam pembelajaran, kemudian masih ada juga siswa yang malu. Kan nanti kan ada presentasi tuh, masih ada siswa yang malu untuk mempresentasikan hasil percobaan dan pengamatannya. Kemudian masih ada juga siswa yang bergantung kepada temannya, ya seperti itu. Kemudian ya ada yang anak tuh tidak bersemangat gitu di dalam pembelajaran, seperti itu kendala-kendala yang dialami di dalam kelas. Baik, dari kendala-kendala atau kekurangan tadi ya Bu, menurut Ibu itu kendala tersebut tuh kira-kira mengapa ya hal itu bisa terjadi? Dilihat dari awal ya Bu, asesmen diagnostik non kognitif itu saya tuh membagi siswa pada minat belajar gaya siswa. Kemungkinan anak tersebut berbeda kelompoknya Bu, ya berbeda dengan temannya karena mengasesmen kan saya kan membagi-bagikan Bu. Nah berbeda, kemungkinan anak tuh dia tidak bersemangat karena temannya yang biasa dia main dan sekelompok seperti itu dengan pada saat pembelajaran. Kemudian masih malu, dia masih takut dari hasil percobaannya itu salah seperti itu. Baik, menurut Ibu Karolin apa rencana kedepannya setelah diobservasi itu? Nah rencananya saya itu tetap Bu mengasesmen anak sebelum pembelajaran, karena di setiap pembelajaran itu kan minat anak berbeda Bu, gaya belajar pasti berbeda. Kemudian itulah percakapan pasca observasi kami bersama rekan sejawat Ibu Karolin Aprilia. Kemudian kegiatan selanjutnya adalah umpan balik dari pengajar praktek. Mangga Ibu Emi dipersilakan barangkali mau memberikan umpan balik. Terima kasih Bu Nur, Bu Karolin. Jadi ini kalau saya melihat jadi percakapan tadi sudah luar biasa ya, artinya prinsip-prinsip yang harus digunakan dalam proses
coaching tadi sudah dilaksanakan bagaimana ibu sebagai host juga tadi sudah bagaimana menunya, kemudian dari yang didengar itu kemudian menggali pertanyaan terbuka. Nah, itu. Dan dalam tadi percakapan pasca tadi juga sebenarnya sudah terdapat bagaimana dari kesepakatan itu menanyakan apa yang sudah dilakukan, kemudian menyampaikan hasil catatannya sebenarnya juga sudah ada, dan menanyakan apa yang ingin dikembangkan. Barangkali sedikit aja nanti untuk menyampaikan catatan hasil observasinya, barangkali sebenarnya tadi sudah ada, hanya akan lebih dikuatkan lagi. Dan kali ini saja. Assalamualaikum. Terima kasih Ibu Eni selaku pengajar praktek saya. Mungkin nanti kedepannya kita akan evaluasi lagi untuk lebih meningkatkan lagi. Iya, siap. Baik, terima kasih. Itulah kegiatan coaching pasca observasi supervisi akademik dari saya Nurhayati CGP Angkatan 9. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.